Suasana rumah kecil di pinggiran kampung masih sepi. Bu Dia sedang duduk santai di ruang tengah sambil memainkan ponselnya. Sementara itu, anak sematawayangnya, Nisa, sedang bersiap ke sekolah dengan wajah lesu. Tak ada sarapan di meja. Ibu, aku mau berangkat sekolah. Gak ada roti atau apalah buat dimakan dulu. Lah, kamu tuh kenapa sih? Gak usah manja deh, udah gede juga. Bukan manja, Bu. Aku lapar. Dari tadi malam belum makan. Ya kalau lapar, beli aja di warung depan sekolah. Masa gitu aja diributin? Aku gak punya uang, Bu. Uang saku aja 2 hari ini gak dikasih. Masa sih? Kemarin ibu kasih loh. Kasih 1.000, Bu. Itu pun habis buat beli air minum doang. Ya udah, nanti ibu kasih 1.000 lagi ya. Puas kan? Masa uang saku 1.000? Teman-temanku aja minimal 5.000. Terus ibu harus gimana? Dia juga bukan daun. Tapi kan Bapak tiap bulan kirim uang. Katanya lebih dari 5 juta, Bu. Lah, emang kamu pikir 5 juta tuh banyak? Habis buat bayar listrik, air, sabun, beli gas, ini itu. Ya cepet ludes lah. Tapi kemarin aku lihat ibu beli tas baru sama sepatu yang warnanya emas itu. Kamu ngintipin ibu ya? Anak kok kelakuannya gitu? Udah kayak mata-mata aja. Aku gak ngintip, Bu. Aku lihat sendiri. Terus ibu juga sempat pergi sama Tante Reni ke mall. Katanya cuma beli sabun. Tapi pulang-pulang bawa banyak kantong belanja. Lah, kamu ngatur-ngatur ibu sekarang. Emang kamu yang kerja cari duit? Aku cuma pengen makan enak, punya seragam satu lagi, sama buku catatan. Masa itu aja susah? Ih, ibu tuh udah capek mikirin rumah ini. Anak malah nuntut mulu. Udah sana berangkat, nanti telat. Ya udah deh, tapi nanti tolong beliin buku catatan ya, Bu. Udah habis semua halamannya. Iya, nanti lihat dulu. Kalau ibu inget ya dibeliin. Nisa berangkat sekolah dengan langkah gontai dan wajah tanpa semangat. Siang harinya, di sela waktu makan, Bu Dia menerima telepon dari suaminya yang bekerja merantau. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ih, tumben telepon jam segini. Kenapa? Nggak ada apa-apa kok, cuman kangen aja. Kangen sama kamu, kangen sama Nisa juga. Ih, romantis banget sih. Padahal aku lagi mau pergi nih, ada perlu. Mau kemana emangnya? Belanja bulanan, sabun, minyak, bumbu dapur, udah pada habis semua. Ya udah, sekalian beli Nisa sepatu ya. Katanya kemarin sepatunya udah rusak. Iya, udah dicatat kok. Nisa juga baik-baik aja, rajin sekolah, gak banyak macem-macem. Alhamdulillah, uang yang aku kirim kemarin udah masuk kan? Udah kok, nanti aku kelola deh buat kebutuhan rumah. Oke, titip salam buat Nisa ya. Bilang bapak kangen banget gitu. Iya, nanti disampein. Pak Randy menutup telepon dengan nada lega. Tapi begitu panggilan berakhir, Bu Dia kembali asyik membuka aplikasi belanja online. Malamnya, suasana rumah sunyi. Nisa duduk di meja belajarnya yang sudah mulai reot. Ia ragu-ragu melangkah ke ruang tengah, di mana Bu Dia sedang duduk santai sambil maskeran wajah dan menonton drama. Bu, ganggu bentar boleh? Lah, ngapain? Ganggu ibu malam-malam gini? Gak lihat, ibu lagi relax. Iya, tapi ini penting, Bu. Tadi siang, guru bahasa Indonesia nyuruh beli buku baru. Katanya buat pelajaran minggu depan. Semua murid wajib punya. Ya udah, minta aja ke gurumu. Bilang ibumu belum bisa beli. Tapi Bu, guru udah ngomong kalau nggak boleh nggak punya. Nanti nggak bisa ikut nulis tugas harian. Ya ampun, kamu tuh apa-apa nyuruh ibu beli ini beli itu. Baru kemarin malah minta buku catatan, sekarang buku lagi. Ini penting, Bu. Kalau Nisa nggak ikut tugas, nanti nilai harian Nisa kosong. Bisa jelek rapotnya. Rapot jelek ya urusan kamu. Ibu juga dulu rapot jelek, tapi masih hidup tuh. Bisa kerja juga. Tapi ibu selalu bilang Nisa harus rajin sekolah. Kalau alat tulis aja nggak punya, gimana bisa belajar? Kamu tuh ngomel terus dari tadi. Ibu ini bukan ATM jalan tahu. Uang ibu juga ada batasnya. Tapi bapak kan baru kirim. Deh, mulai lagi deh. Itu udah habis buat bayar cicilan, bayar tagihan listrik, pulsa ibu, kebutuhan dapur, tahu nggak? Tapi ibu sempat beli sepatu baru. Lah, itu kan hak ibu. Masa ibu nggak boleh jadi dia buat diri sendiri? Tapi kenapa buka sekolah yang cuma 20.000 aja kerasa berat, Bu? Udah, jangan banyak alasan. Besok ibu cariin di rumah. Siapa tahu ada buku kosong bekas kakak sepupumu dulu.
pakai itu aja. Tapi Bu, itu nggak sesuai diminta guru. Harus buku yang ada kolom garis waktunya. Ih, ribet banget sih kamu. Sekolah zaman sekarang makin ngatur. Emang gurumu nggak bisa ngerti kondisi murid? Guru udah bilang, kalau ada kendala, minta bantuan orang tua. Tapi, kalau orang tua nggak peduli, siapa lagi? Kamu ya, omongannya makin nyolot. Hati-hati loh, ibu bisa aja lapor bapak. Bilang kamu sekarang suka bantah-bantah. Nisa cuma capek. Tiap kali minta kebutuhan, apalagi kebutuhan sekolah, selalu ditolak. Udah diem, tidur sana. Bikin panas hati ibu aja. Gal, relax ibu. Gara kamu terus yang ngeluh. Iya Bu. Nisa pun kembali ke kamarnya. Pagi datang dengan sinar matahari yang belum terlalu terik. Nisa sudah berseragam rapi. Ia berdiri depan pintu kamar Bu Dia. Bu, aku mau berangkat. Ya udah, hati-hati di jalan. Tapi uang sakunya mana Bu? Nih, ambil 2.000 aja ya. Cukup kan? 2.000. Bu, beli air minum aja. Sekarang 1.500. Terus aku makan apa nanti? Ya jangan jajan terus. Bawa botol minum dari rumah. Makan di rumah sebelum berangkat. Tapi di rumah juga nggak ada apa-apa Bu. Tadi aku cuma minum air putih doang. Lah, kan kemarin ibu beli kerupuk. Makan itu kek, jangan manja. Bu, aku bukan manja. Tapi tiap hari uang saku segini terus. Aku sering pinjam ke teman. Lama-lama malah sendiri. Teman kamu pasti ngerti lah. Bilang aja rumahmu lagi susah. Tapi rumah kita kan gak susah. Bapak rutin kirim uang. Kamu ya, mulai lagi ngomongin kiriman bapak. Enak aja. Duit itu buat semua kebutuhan. Kamu pikir ibu gak bayar apa-apa? Tapi Bu, aku gak pernah dapet yang layak. Seragam lama, sepatu udah jebol, uang saku dikit. Rasanya kayak bukan anak sendiri. Dih, mulut kamu makin jadi sekarang ya. Kamu tuh tinggal di rumah ini, makan dari sini, tidur juga gratis, masih ngeluh. Aku bukan ngeluh Bu. Aku cuma pengen diperlakukan kayak anak ibu. Lah, emang kamu anak siapa? Anak tetangga? Ya itu dia. Kalau emang aku anak ibu, kenapa ibu selalu utamain beli barang ibu? Karena ibu capek. Ibu juga butuh senang-senang. Hidup ini berat. Aku juga capek Bu, tapi aku tahan. Aku diem, gak minta macem-macem. Cuma uang saku yang cukup aja. Udah sana, terlambat nanti. 2.000 juga. Syukur ibu masih kasih. Iya. Nisa menerima uang itu dengan tangan lemas. Malamnya, angin berhembus pelan. Bu Dia duduk di atas kasur, tertawa kecil sambil menempelkan ponsel ke telinganya. Ia sedang menelepon Pak Randy yang baru selesai kerja di perantauan. Assalamualaikum Bu, gimana kabarnya di rumah? Nisa sehat-sehat kan? Sehat dong. Nisa juga mulai rajin sekolah. Udah mulai mandiri. Alhamdulillah, aku senang dengarnya begitu. Aku tuh tiap malam mikirin kalian terus. Tenang aja, semua baik-baik aja. Kiriman kemarin juga udah aku pakai buat keperluan rumah. Baguslah, insya Allah aku minggu depan bisa cuti 2 hari. Mungkin bisa pulang bentar. Wah, serius? Aku jadi deg-degan nih. Harus dandan cantik, biar disambut suami tercinta. Nisa yang dari tadi berdiri di depan pintu kamarnya mendengar pembicaraan itu. Ia pun jalan menghampiri ibunya. Bu, aku mau ngomong. Ini bapak kamu, jangan ganggu dulu. Justru itu, aku mau ngomong ke bapak. Loh, itu Nisa ya? Mana dia Bu? Sini bapakmu ngomong. Halo Pak. Halo nak, kamu sehat? Gimana sekolahnya? Sehat Pak, sekolahnya baik. Tapi Bu Dia cepat-cepat mengambil alih. Ini satu sekarang banyak cerita. Sampai-sampai aku aja bingung dengerin dia. Hehe, nggak apa-apa dong, anak cewek kan emang gitu. Aku pengen cerita soal ibu Pak. Aduh, ini anak lagi lebay. Dia tuh sekarang sensian. Gara-gara gak dikasih beli buku, langsung drama. Hah? Nggak dikasih beli buku? Iya Pak, udah beberapa kali aku minta. Jangan dengerin dia dulu. Kan udah dibilang, bukannya mau ibu cariin dulu di rumah. Gak mungkin aku larang anak belajar. Tapi bener Nisa, kamu nggak dikasih uang buat beli buku. Iya Pak, sama uang saku juga. Aduh, ini anak suka ngelebih-lebihin. Uang saku itu selalu aku kasih. Cuma ya gak bisa banyak-banyak. Kita harus hemat Pak. Tapi uang yang aku kirimkan lumayan, 6 juta sebulan. Iya, tapi kan
Kebutuhan rumah makin naik. Harga beras aja udah beda sekarang. Tapi ibu juga beli sepatu mahal dan tas baru. Astaga Nisa, kamu itu anak kecil yang suka urusan orang tua. Bu, bener kamu beli barang-barang itu? Cuma sekali pak. Itu juga pas ada diskon. Lagian kan, aku juga manusia, ya pengen sengen dikit lah. Tapi aku sering gak makan pak. Di sekolah juga malu. Udah Nisa, kamu ke kamar aja sana. Jangan ganggu orang tua ngobrol. Maaf ya, Nisa ini lagi banyak tekanan sekolah mungkin. Nanti kuatur semuanya, jangan khawatir. Bu Dia segera mematikan speaker telepon dan berdiri, menatap Nisa dengan tajam. Pagi itu, suasana rumah agak berbeda. Bu Dia terlihat sibuk berdandan di depan cermin ruang tamu. Sementara itu, Nisa yang baru keluar dari kamar dengan seragam kusut dan wajah sayu, menghampiri ibunya. Bu, aku mau berangkat sekolah. Ya, ibu juga mau keluar. Jangan lama-lama ngomongnya. Tapi aku belum dapat uang saku, Bu. Kamu tuh tiap hari minta terus. Ibu lagi buru-buru. Gak sempat nyari uang receh. Tapi aku beneran butuh, Bu. Di tas juga gak ada bekal. Ya udah nanti aja kalau ibu udah pulang. Sekarang ibu buru-buru. Udah telat janjian. Bu, masa aku harus nunggu ibu pulang dulu baru bisa makan? Itu juga belum tentu. Lah, terus kamu mau ibu acara ibu buat nyariin kamu di 2000-an? Aku bukan nyuruh batalin, Bu. Tapi ini kayak udah jadi rutinitas. Tiap hari aku udah minta berkali-kali dulu. Duh Nisa, kamu ngerti gak sih? Ibu tuh punya hidup juga. Gak bisa tiap saat nurutin kamu terus. Tapi aku juga anak ibu. Masa minta uang saku aja dianggap nyusahin? Udah jangan malah drama pagi-pagi. Ibu udah pakai heels ini, capek berdiri. Ibu mau kemana sih sebenarnya? Dari tadi rapi banget. Gak usah tahu. Pokoknya ibu ada urusan penting. Penting mana? Sama ngurus anak sendiri. Ya penting lah. Hidup itu gak melulu soal kamu doang. Ibu juga butuh keluar, nyari angin seger, ketemu temen-temen. Kalau ibu bisa keluar dan belanja, kenapa aku gak bisa sekedar minta uang makan? Karena kamu masih anak-anak. Mengerti, susah yang cari uang. Tapi kan bapak yang cari uang, Bu. Astaga, mulai lagi deh. Nisa, udah ya, ibu mau cabut. Kalau nggak kuat, ya jangan sekolah dulu hari ini. Jadi aku disuruh bolos, Bu. Terserah kamu. Nggak mau debat lagi. Dah, ibu pergi dulu. Bu Dia langsung berjalan cepat keluar rumah, mengenakan kacamata hitam dan menenteng tasnya. Esok paginya, hari Minggu, Nisa duduk sendirian di ruang tengah, memeluk lututnya sambil menatap pintu. Sudah lebih dari 24 jam sejak Bu Dia pergi dan belum juga kembali. Tiba-tiba, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Assalamualaikum. Bapak, Nisa, astaga, kamu kenapa? Kamu kok kelihatan pucat banget, nak? Bapak, Kamu sendirian? Ibumu mana? Ibu belum pulang dari kemarin, Pak. Belum pulang dari kemarin. Ya, Pak. Kemarin pagi Ibu pergi, katanya ada urusan. Sampai sekarang belum balik. Terus dari kemarin kamu sendirian di rumah gitu? Iya, Kamu udah makan belum? minum air putih sama makan kerupuk. Itu juga tinggal sisa. Astagfirullah, ya Allah, dia. Bapak, kenapa pulang gak bilang-bilang? Bapak sengaja Nisa mau kasih kejutan. Kirain ibu dan kamu bakal seneng. Tapi kok malah begini ya? Aku seneng Bapak pulang. Cuma Maafin bapak ya, nggak tahu keadaan kamu kayak gini. Ibu kamu nggak bilang pergi kemana? enggak, Pak. Aku juga nanya. Tapi Ibu cuma bilang ada urusan penting. Terus buru-buru pergi. Nomornya masih aktif kan? Enggak tahu, Pak. Aku nggak dikasih tahu. Tak lama kemudian, Bu Dia muncul di ambang pintu, menenteng beberapa tas belanja warna-warni. Wajahnya ceria, sampai akhirnya matanya menangkap sosok suaminya di ruang tengah. Loh, Pak, ya ampun. Akhirnya pulang juga kamu ya. Aku nggak tahu kamu pulang. Kok nggak bilang-bilang sih? Harusnya aku yang nanya, kamu kemana aja dari kemarin? Sampai anakmu sendirian, nggak makan, nggak diurus. Lah, maksudnya apa? Nisa kan udah besar. Masa iya ditinggal sehari aja dibilang ditelantarin? Nisa bilang kamu pergi dari kemarin. Sekarang baru muncul bawa belanjaan segambreng. Aku tuh pergi ada urusan sama teman. Biasa, ngisi waktu. Ngisi waktu. Sementara anakmu di rumah cuma makan kerupuk dan minum air putih. Itu ngisi waktu atau buang tanggung jawab? Jangan ngomong gitu dong.
Aku gak ada niat ninggalin Nisa. Tapi ibu emang ninggalin kok. Dari kemarin ibu gak pulang, aku nungguin. Aku lihat langsung, Nisa pucat, lapar, bajunya kusut. Rumah kayak nggak kurus. Kamu kemana aja? Ya ampun Nisa, kamu cerita ke bapak segitunya banget sih. Aku cuma ceritain sebenarnya bu. Bapak harus tahu semuanya. Iya, aku mau tanya semuanya sekarang juga. Ibu sering banget ninggalin aku di rumah. Kadang dari pagi sampai malam. Kalau aku minta uang saku, dimarahin. Minta uang buat beli buku aja, ditolak. Kamu tuh anak kecil, jangan ikut campur urusan orang tua. Ini bukan ikut campur bu. Aku anak ibu. Masa aku harus diem terus? Dan uang yang aku kirim tiap bulan, kamu pakai buat apa aja? Kenapa anakmu bisa kelaparan dan nggak punya buku sekolah? Aku pakai buat kebutuhan rumah. Terus ada sedikit juga aku pakai sendiri. Namanya perempuan. Masa iya nggak boleh beli apa-apa buat diri sendiri? Sedikit, sepatu mahal, tas baru, lipstick di mana-mana, itu sedikit. Aku cuma pengen nyenengin diri. Capek juga ngurus rumah. Tapi kamu nggak ngurus rumah, kamu tinggalin anakmu. Terus kamu jalan-jalan, poya-poya, belanja seenaknya. Tapi aku juga manusia. Iya, kamu manusia, tapi kamu juga ibu, orang tua, dan kamu gagal di situ. Aku nggak bermaksud begitu. Aku pikir Nisa bisa jaga diri. Aku cuma pengen didengerin, diperhatiin, dikasih makan yang layak. Itu aja kok bu. Aku malu dia, aku kerja keras di luar, kirim uang tiap bulan, supaya kalian hidup nyaman. Tapi anakku justru sengsara di rumahnya sendiri. Pak, jangan bilang gitu. Aku salah. Aku nyesel. Baru nyesel setelah aku pulang dan lihat semuanya secara langsung. Aku hilaf. Aku terlalu fokus sama diri sendiri. Aku mohon, jangan tinggalin aku. Kalau bukan karena Nisa, aku mungkin udah ninggalin kamu. Tapi aku nggak mau Nisa kehilangan orang tuanya karena ego orang dewasa. Aku minta ampun. Aku janji bakal berubah. Bakal perbaiki semuanya. Budia berlutut, air matanya jatuh perlahan. Sejak saat itu, kini Nisa bisa merasakan bahwa ibunya berubah total. Ia jadi lebih pengertian dan rajin mengurus rumah serta anak.